Halo Mama, selamat bergabung di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Senang sekali saya Siska Becker bisa menyambut Mama semua langsung dari studio IDN Media. Dan saya juga senang sekali hari ini bisa memandu acara talk show Pop Mama Parenting Academy 2020 bersama Aqua. Jadi Mama, secara khusus nih di sesi kali ini, untuk beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama dengan psikolog Rosdiana Stianingrum, MPSI, MHPED, akan membahas mengenai tips pola asuh untuk Alpha Generation. Jadi beberapa hal yang kita akan bahas nih Mama ya, mulai dari ciri khas Alpha Generation, tantangan yang dihadapi oleh para orang tua yang memiliki anak generasi Alpha, dan juga tips dan trik mengasuh anak generasi Alpha, dan tidak ketinggalan, edukasi gaya hidup sehat sebagai bagian pola asuh kepada generasi Alpha. Nah Mama, sebelum kita masuk ke obrolan utama, kita pastikan dulu ya bahwa memang anak-anaknya Mama ini termasuk dari generasi Alpha. Jadi generasi Alpha ini adalah anak-anak yang lahir mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2025. Nah, menjadi orang tua dari generasi Alpha atau yang sering disebut sebagai generasi paling pintar bukan hal yang mudah ya, tentu semua juga sepakat. Orang tua juga harus bisa memberikan bekal sejak dini untuk generasi Alpha ini agar bisa menghadapi tantangan di masa depan. Saat ini aku yakin banget Mama di rumah juga pasti banyak mencari tahu mengenai tips pola asuh yang tepat untuk anak-anak generasi Alpha dari berbagai sumber. Makanya di sesi kali ini Pop Mama Parenting Academy 2020 bersama Aqua akan membantu Mama semua di rumah supaya bisa belajar lagi, dapetin lebih banyak lagi detail bersama dengan Rosdiana Stianingrum. Nah, di akhir acara nanti Mama dan Papa juga bisa loh kalau mau nanya-nanya sama Rosdiana Stianingrum mengenai tips pola asuh ataupun juga seputar Aqua. Silakan manfaatkan kolom chat box-nya. Nanti akan ada 3 penanya terbaik yang mendapatkan hadiah menarik dari Aqua, dan juga akan ada 7 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik yang sudah mengisi form survei yang ada di description. Silakan dimanfaatkan ya semua keriaan tersebut. Stay tune pokoknya 30 menit ke depan kita akan bahas tuntas mengenai topik kita yang sangat menarik. Jadi seperti yang sudah kita katakan, kita akan berbicara mengenai pola asuh Alpha Generation. Saya excited banget karena sekarang saya juga bisa menyapa narasumber kita, seorang psikolog, penulis, dan juga teman baik saya, Rosdiana Stianingrum. Hai Diana, apa kabar? Hai sis, baik. Apa kabar sis? Seger banget kelihatannya. Iya dong, aku udah bersiap-siap untuk menyapa Mama semua di rumah dan juga bertemu dengan kamu nih secara virtual. Happy deh bisa jumpa. Iya, kita udah lama ya nggak ketemu. Iya, makanya nih aku sekalian mau update dulu deh sama kamu nih Diana. Bagaimana nih kamu so far menghadapi masa-masa adaptasi kebiasaan baru atau yang sering kita sebut dengan new normal dan juga berbagai regulasi PSBB? Ya, kalau saya di rumah itu kan anak-anak kan di rumah semua kan sekarang sis. Anak yang besar tuh juga pulang dari Inggris, yang kecil sekolah online. Jadi kita semua bekerja dan beraktivitas dari rumah. Sempet juga belajar lagi, lumayan loh sekarang bisa banyak belajar online, ikut-ikutan kelas-kelas online, dan juga sering ngasih kelas-kelas online juga. Sama mumpung nih kan anak-anak lagi di rumah terus, jadi bisa juga sekalian mengingatkan mereka walaupun mereka udah besar kan, pentingnya hidup sehat, terus bagaimana kita makan makanan yang sehat, harus banyak minum air juga kan, harus menjaga kesehatan badan ya selama masa pandemik ini supaya nggak gampang kena penyakit juga. Oke, jadi bisa dikatakan walaupun sedang mematuhi regulasi PSBB di rumah aja, tapi tetap sibuk ya dia, banyak kegiatan banget nih kayaknya. Malah kayaknya lebih sibuk kayaknya ya di rumah ya, nggak kelar-kelar kerjaan perasaan. Iya, alhamdulillah ya. Aku rasa ini juga yang dirasakan oleh banyak mama sebenarnya ya, ngerasa malah sekarang tuh makin sibuk gitu karena benar-benar mendampingi anak-anak yang juga harus menjalani suatu kebiasaan baru mulai dari belajar online, bermain di rumah, dan kita pun sebagai orang tua kan juga harus pinter-pinter nih bagaimana caranya kita terus menstimulasi anak-anak kita kan supaya mereka tetap aktif, tetap senang belajar dan lain sebagainya.
termasuk juga menghadapi anak-anak kita nih yang seneng banget dan juga udah canggih banget menggunakan berbagai gadget. Ini mungkin bisa dikatakan salah satu ciri-ciri Alpha Generation ya, melek gadget, bener nggak sih? Selain itu apa lagi ya ciri-ciri Alpha Generation? Bukan melek lagi kali ya, begitu melek udah ngerti gitu kan ya mereka ya. Kayaknya begitu lahir kita kasih remote udah langsung dia bisa pakai gitu kan, atau kita kasih gadget udah langsung dia bisa cari tombol on tuh kayaknya pinter banget nih kalau generasi Alpha. Generasi Alpha ini kan mereka nih yang lahir 2010-2011 sampai nanti kan 2025 lah, masih beberapa tahun lagi. Dibilang Alpha karena dianggap yang paling unggul lah dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kenapa generasi Alpha ini ya banyak cetuskannya ini sama peneliti-peneliti dari Australia nih. Kalau biasanya dari UK sama dari Amerika, ini dari Australia. Ciri-cirinya itu yang tadi Siska udah bilang kan, mereka teknologi native ya kan mereka. Tapi walaupun mereka itu sangat pinter dan melek teknologi, mereka tuh kan biasalah sama voice recognition ya, yang kita tuh apa sih gitu kan, yang kita masih belajar gitu ya, kalau mereka udah canggih lah sama pesan-pesan suara itu gitu. Tapi di sisi lain mereka ini sangat kreatif loh, mereka ini senang art and craft. Dan mereka ini justru paling enggak tergantung sama teknologi, karena mereka senang art and craft kan. Dan mereka itu senang bergerak anaknya, senang main outdoor. Jadi mereka kayaknya nih cukup balance nih, generasi yang cukup balance. Mungkin karena udah dari lahir udah ngerti teknologi gitu ya, jadi udah nggak kaget juga sama teknologi. Mereka kalau misalnya tiba-tiba nggak ada wifi gitu ya, mereka bisa nyari hal-hal lain yang mereka bisa lakukan. Gitu. Mereka tuh juga banyak kontak sama ini kakek neneknya generasi ini. Udah menarik sekali ya. Mungkin mama papa sibuk bekerja, mereka mainlah dengan kakek neneknya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui nih ciri-ciri unik dari generasi Alpha ini yang Tata memang bisa dikatakan berbeda ya dengan generasi sebelumnya. Artinya sekarang mau dong kita dikasih tips dan trik bagaimana nih pola asuh yang baik untuk ketahui bagi kita orang tua untuk mengasuh generasi Alpha. Generasi Alpha ini kan banyak juga tantangannya ya. Karena mereka tuh nanti yang umurnya muda itu lebih sedikit daripada yang umurnya udah lebih tua. Jadi mereka banyak menanggung ekonomi. Terus mereka punya juga masalah global warming lah segala macam. Ini kan anak-anak yang begitu sekolah udah diajarin kan bumi ini semakin kan kayak gitu kan, harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu. Terus pekerjaan itu juga jadi challenge nih, karena banyak banget nanti pekerjaan-pekerjaan yang baru yang kayaknya sekarang tuh nggak ada, yang kita nggak pernah bayangin juga sekarang. Mereka tuh nanti akan jadi itu pekerjaannya gitu kan. Terus mereka nanti akan lebih jadi masyarakat dunia. Kemana-mana itu mereka nanti bisa bisa ada gitu. Makanya buat orang tua jadi satu tantangan juga kan. Gimana caranya kita bisa mendidik dengan baik anak-anak yang kayaknya nanti bakal jadi masyarakat dunia ini. Kalau menurut saya nih yang paling penting yang pertama adalah kita itu harus mengajarkan anak bahwa mereka itu harus hidup sehat, itu penting kan. Itu yang paling utama sih, karena dengan dunia yang makin cepat maju, dengan mereka jadi masyarakat dunia, dari kecil mereka udah harus diajarkan bahwa kalau mereka mau mandiri kan mereka harus bisa menjaga kesehatannya sendiri gitu. Makan makanan sehat itu penting. Terus jangan lupa terdehidrasi dengan baik ya kan, terhidrasi dengan baik, karena kita kan tubuh kita juga 70% lebih terbuat dari air gitu kan unsurnya. Dan jangan lupa juga nih, anak-anak ini kan anak-anak yang senang bergerak. Kan? Tapi kalau selama mereka di rumah, mereka tuh kadang-kadang ya antara suka lupa bergerak atau bergeraknya sedikit. Dan ini mereka kan duduk nih banyak kan, ya kan? Karena belajarnya kan nggak banyak bergerak. Suka itu loh suka kurang minum, hati-hati, mesti diingetin. Karena kan nggak keringetan ya nggak. Kalau di sekolah kan mereka main sana sini aus gitu kan ya. Mungkin kelasnya kan nggak adem gitu ya. Sekarang kalau di rumah kan pasti lebih adem, lebih nyaman. Jadi jangan lupa orang tua juga harus mengajarkan anak untuk hidup sehat dan hidup lebih bersih gitu ya, kesehatan dan kebersihan.
Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa kita juga harus mengajarkan anak bahwa dia harus jadi pembelajar juga seumur hidupnya. Karena nanti dunia kan bergerak dengan cepat nih. Ya. Jadi anak-anak harus terus menjadi pembelajar seumur hidupnya. Kemudian belajar itu harus jadi menyenangkan ya, jangan mentang-mentang kita di rumah terus kita kan suka nggak sabaran ya nggak sih ngajarin anak-anak. Nanti mereka mendapatkan kesan bahwa belajar itu nggak menyenangkan loh. Jadi belajarnya juga harus dibuat seperti menyenangkan. Dan walaupun anak-anak jadi sulit sosialisasi karena harus banyak di rumah, kita juga sebagai orang tua harus menunjukkan bahwa tetap bisa kok sosialisasi. Gitu misalnya ya entah lewat teknologi ya kan, bagaimana kita bisa membina hubungan baik juga dengan mereka walaupun terbatas tempatnya. Biarkan mereka melihat bahwa kita pun sebagai orang tua banyak nih masalah yang kita hadapi, tapi tetap kok bisa diatasi gitu. Oke. Jadi pada intinya yang utama tetap kesehatan, kita pastikan anak-anak kita ini sehat senantiasa. Lalu kita juga sebagai orang tua nih harus bisa mengadakan suasana yang menyenangkan untuk mereka belajar dan bermain walaupun di rumah aja gitu ya. Karena mereka memang tipe generasi yang selalu aktif, pengen tahu, pengen belajar, pengen bermain. Kita harus siap juga nih untuk meladeni ya keinginan tersebut gitu ya. Benar. Justru malah ini loh kesempatan kita untuk mengajarkan tentang seru loh baca itu gitu kan, dibandingkan langsung bisa baca, tapi kita bisa ngajar kita bisa bacain buku, kita bisa ajakin masak sambil belajar berhitung. Banyak sebenarnya kita bisa lakukan di rumah untuk generasi alfa yang memang kreatif ini. Oke. Ini jadi opportunity ya untuk bonding time juga mama dengan anak-anak. Betul. Nah, berhubungan dengan isu kesehatan yang sudah kamu sebutkan tadi. Ini kan kita sekarang masih menjalani saga pandemi yang tak kunjung usai ini kan, Di. Sementara anak-anak kita generasi alfa ini anak-anak yang aktif banget seperti yang kamu katakan. Nggak bisa berhenti gerak, tangannya juga selalu ingin membuat sesuatu. Jadi kadang-kadang kita tuh ada rasa ya agak-agak khawatir lah, apalagi dengan segala situasi yang terjadi sekarang kan, dalam hal menjaga kesehatan mereka. Kamu ada nggak tipsnya nih, Di, bagaimana caranya kita sebagai orang tua generasi alfa menjaga kesehatan mereka selama pandemi ini? Ya, yang pasti gini, anak-anak itu kan meniru dari orang tuanya kan. Ya, anak-anak tuh nggak perlu banyak diajarin, kasih tahu ini itu ono. Kita aja yang lakukan, nanti mereka niru sendiri. Jadi tunjukkan kepada anak-anak apa yang biasanya kita lakukan. Misalnya kita memilih makanan yang bergizi gitu kan. Terus kita misalnya mungkin kita perlu juga lah minum suplemen vitamin atau apapun yang memang kita butuhkan. Olahraga penting. Nah, terus itulah jangan lupa minum air. Minum air kan penting banget ya. Apalagi dengan pandemik yang sekarang ini gitu. Namanya itulah anak-anak kalau dia bergerak ya. Nah, ini loh sis, anak-anak itu juga kita harus biasakan bahwa sebelum sekolah tuh mereka bergerak dulu. Jadi semestinya nih urutannya adalah mereka suruh bergerak dulu, terus minum air, baru duduk di depan si komputernya itu atau si gadgetnya itu untuk belajar. Nanti kalau ada break, nah mereka entah misalnya makan atau bergerak lagi sedikit, minum dulu lagi, baru ini lagi. Jadi dengan begitu tuh mereka juga nanti terbiasa sih pas sampai dewasa gitu kan, bahwa itu yang harus dilakukan. Iya. Ini reminder yang bagus banget sih, Di, bahwa memang kadang-kadang ada dua hal yang terlupa nih ya selama masa pandemi, khususnya untuk anak-anak kita selama di rumah aja. Karena di rumah aja pakai piyama seharian, lupa gerak-gerak, lupa olahraga. Dan bener kayak kata kamu, karena keasikan main, keasikan mungkin menyimak pelajaran, lupa minum. Kan soalnya kalau kita sampai dehidrasi itu bisa mengurangi kemampuan fokus juga ya, Dia? Banget. Emang minum itu penting banget loh untuk menjaga fokusnya kita. Oke, baiklah. Nah, Di, kan tadi aku udah bilang di awal nih ya buat semua mama dan juga papa yang mendengarkan, kalau mereka bisa bertanya-tanya nih sama kamu seputar tips pola asuh dan juga tentunya yang berhubungan dengan Aqua. Jadi aku langsung mulai tanyakan saja ya pertanyaan yang sudah masuk ya, Dia. Boleh. Oke, pertanyaan pertama datang dari Mama Ajeng. Nanyanya gini nih, Di. Bagaimana ya cara menghandle mereka, anak generasi alfa, untuk pemakaian gadget di rumah? Karena terkadang orang tua suka dilema. Nah,
Ini masalah klasik zaman sekarang, screen time gimana memanagenya? Kalau saran dari Diana gimana? Oke, sebenarnya tuh gini, screen time ini kita harus bedain antara mereka belajar atau mereka main. Oke. Nah, karena yang nggak boleh lama itu adalah main game atau nonton. Jadi yang depannya bergerak kan, yang screen-nya tuh bergerak gitu, bukan yang belajar atau kalau kita kerja lah kita ngetik atau apa gitu. Kalau misalnya screen time yang untuk main itu memang buat anak di atas umur 7 itu 1 jam aja sehari. Gitu. Kalau di bawah 2 jam boleh lah kalau fokusnya bagus. Kalau misalnya di bawah 6, di bawah 7 itu sebaiknya 1 jam. Di anak umur 0 sampai 1-2 tahun mendingan nggak usah. Gitu. Ini beda sama kalau dia harus belajar. Karena kan kalau belajar dia belajar gitu ya. Mendingan pakai ini aja, pakai apa namanya 22. Jadi setiap 20 menit dia memandang komputer, dia harus 2 menit memandang jauh. Gitu ke depan. Supaya matanya beristirahat gitu. Yang memang mengurangi fokus anak itu kan adalah kalau dia nonton atau misalnya dia main yang gambarnya gerak-gerakan. Itu yang membuat fokusnya nanti makin kurang. Dan tentunya yang penting juga adalah agar kita orang tua selalu mendampingi dan mengetahui ya apa tuh yang mereka tonton dan lakukan di gadget. Benar. Oke. Sip, aku lanjut lagi ya Dia. Pertanyaan berikutnya datang dari Mama Gege yang bertanya mengenai sumber air aqua. Jadi Mama Gege pengen tahu pegunungan yang menjadi sumber air aqua itu seperti apa ya? Dan bagaimana nih cara aqua memilihnya? Oke, Mama Gege, ini aku yang jawab ya untuk mewakili aqua ya. Jadi Mama Gege, sumber air aqua ini berasal dari beberapa pegunungan di Indonesia. Umumnya dari pegunungan vulkanis karena memiliki lebih banyak kandungan mineral. Cara aqua memilih sumber airnya melewati 9 kriteria, 5 tahapan, dan diteliti selama 1 tahun loh Ma. Jadi nggak semua sumber air itu bisa menjadi sumber air aqua. Nah, aqua nggak hanya ambil airnya aja, tapi juga memelihara ekosistem di sekitar sumber airnya. Jadi di sekitar sumber air aqua itu ada lebih dari 1.500 spesies flora dan fauna yang tetap dilindungi dan terjaga kealamiannya. Nah, sudah lebih dari 2,5 juta pohon ditanam kembali oleh aqua. Jadi tetap terasa kekayaan dan kealamiannya mineralnya untuk tubuh kita. Tetap kaya, tetap alami mineralnya dan pada akhirnya baik untuk tubuh kita. Seru ya, jadi tahu nih latar belakang dari air aqua yang kita minum setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ya Dia, pertanyaan berikutnya ya. Penting loh kalau minum air itu berarti yang sumbernya memang terpercaya dan mutunya bagus ya. Iya, benar. Dan aku jadi kayak makin seneng loh mengetahui latar belakangnya betapa aqua menjaga ekosistemnya. Ini juga jadi sesuatu yang menarik buat di-share sama anak-anak generasi alfa ya Dia, yang sangat peduli kan dengan kelestarian lingkungan, menjaga anak-anak alam. alfa ini betul. Mereka tuh memang kayaknya dari awal sekolah tuh udah itu kan yang diajarin di sekolah gitu. Jadi pasti mereka tertarik tuh. Oke, Di, pertanyaan berikutnya dari Mama Naomi. Ini masih nih, seperti yang aku katakan tadi ya, masalah penggunaan gadget nih kayaknya menjadi keresahan banyak orang tua, termasuk Mama Naomi. Soalnya Mama Naomi nanya gini, mungkin gak sih kebanyakan main gadget itu bisa mempengaruhi fokus pada anak? Karena anak saya nih lagi school from home, kayaknya kok jadi gampang banget terdistract sama hal lain, susah konsentrasi. Ada nggak tips untuk membuat anak lebih tenang dan juga konsentrasi saat belajar di rumah? Gimana nih Di? Oke, kalau main di gadget memang bisa mengurangi fokus anak. Karena kan anak jadinya terbiasa dengan melihat gambar-gambar yang bergerak. Gitu. Sementara kan kalau dia membaca itu matanya yang gerak gitu kan. Jadi memang buat anak challenging. Tips saya buat para mama nih di rumah, mendingan seperti tadi yang udah kita bahas tuh Sis, anak-anak kita suruh olahraga dulu sebelum sekolah, kemudian jangan lupa minum air, karena kan 2 hal itu penting untuk fokusnya anak-anak.
Dan setiap kali nanti mereka break, suruh mereka gerak-gerak dulu sedikit gitu, supaya kita tuh suka berpikir bahwa gini, kalau duduk tuh tambah fokus, padahal enggak, makin banyak duduk makin nggak fokus sebenarnya kan. Jadi minta aja si kecil kita itu untuk joget-joget kayak apa, kayak kan nggak harus juga bergerak yang sampai gimana gitu ya. Iya bener juga ya dia, aku baru terpikir tuh. Anak generasi alfa kan kreatif dan senang bermain, jadi bisa banget tuh diajak mungkin cari-cari lagu favoritnya, gerak-geraknya dengan menggunakan gerak-gerak dance. Sendiri. Atau kalau anak laki-laki coba tirukan gerakan hewan favorit gitu kali ya dia, supaya tetap fun gitu ya suasananya. Oke. Lucu tuh, menarik tuh Mama. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih aku langsung lanjut dari Mama Anin. Mama Anin ini pengen bertanya mengenai proses pengemasan dari Aqua. Gimana sih cara Aqua menjaga produknya dari kemungkinan terpapar bakteri dan virus? Oke Mama Anin, aku jawab lagi ya mewakili Aqua ya. Jadi Mama Anin, produk Aqua ini telah melewati beberapa tahapan cek kualitas dalam proses produksinya. Proses pembersihan dan pengemasan Aqua galon tidak tersentuh tangan manusia. Dan ada lebih dari 400 parameter cek untuk memastikan air mineral Aqua ini terjaga kualitasnya. Nah, untuk penyalurannya dari pabrik, Aqua membekali agen distribusinya dengan pengetahuan tentang cara menjaga kebersihan produk dengan memperhatikan kebersihan dan juga kesehatan diri. Kalau Mama dan Papa pesannya dari Aqua Home Service, delivery man-nya diwajibkan pakai masker saat mengantarkan galon ke rumah. Demikian ya Mama Papa ya, lebih tenang kan pasti rasanya karena tentu kita mengutamakan kesehatan dan keamanan dari keluarga kita dan itu pun juga dipastikan oleh Aqua. Oke Di, kita lanjut lagi ya Di ya, ada masih pertanyaan lagi dari Mama Zanila nih yang pengen aku tanyain ke kamu. Mama Zanila ingin mengetahui kira-kira dari umur berapa ya anak generasi alfa ini boleh pakai gadget? Di, masalah gadget lagi, emang benar-benar keresahan berjamaah ini. Tergantung nih gadgetnya untuk apa. Oke. Kalau untuk belajar kan sebetulnya ya yang penting itu di atas 2 tahun lah. Karena kalau misalnya setahun itu 0 sampai 1 tahun, 1,5 tahun tuh lebih baik kan mereka melihat suatu secara langsung kan. Melihat warna secara langsung gitu ya, supaya matanya itu juga terlatih gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih besar tergantung makanya dia ngapain gitu kan. Kalau main mendingan dia main sama barang-barang yang ada di sekitarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk belajar kan memang mau nggak mau kita menggunakan si gadget itu, sosial media ya mungkin ya yang bisa agak ditunda gitu ya sampai anaknya bisa lebih besar dan lebih bertanggung jawab. Dan jangan lupa juga dengan pengawasan. Anak-anak generasi alfa itu mereka tuh seneng bikin kan. Jadi biasanya kalau mereka nyari di di gadgetnya itu tuh diarahin aja ke arah-arah yang emang lebih kreatif, bikin ini, bikin itu, nanti mereka coba di rumah supaya double gitu kan, jadinya mereka tetap ngelihat gadget tapi mereka juga tetap beraktivitas secara fisik. Iya, tapi iya sih memang update permainan-permainan anak generasi alfa itu, aduh aku kadang-kadang sampai keder loh ngikutinnya Di. Yang kemarin Minecraft, sekarang Roblox, semuanya kan yang bikin-bikin berkreasi gitu kan. Terus sekarang boleh tuh orang tua bisa coba juga kalau ngebangunnya memang pakai blocks yang ada di rumah misalnya ya kan, atau percobaan apa yang campur-campur gitu ya. Jadi anak-anak juga nggak bosen kan selama tinggal di rumah aja. Iya. Tapi kayaknya memang salah satu poinnya nih yang aku tangkap dari perbincangan kita sebagai orang tua dari generasi alfa harus update banget ya Di, nggak boleh ketinggalan informasi. Terutama nanti nih mereka besarnya bidang-bidang apa aja ya kan yang masih harusnya bekerja di bidang apa. Nah siap-siaplah untuk memang kita harus terbuka karena akan banyak juga kan yang nggak ada sekarang. Jadi kitanya nih yang harus update terus juga. Oke. Aduh Di, banyak banget nih hal seru, inspirasi yang aku dapetin dari ngobrol-ngobrol kita yang singkat ini. Coba ya misalnya aku rangkum sejenak dan juga ingatkan kembali nih kepada semua mama yang menyimak ya mengenai penjelasan kamu soal anak-anak generasi alfa, di mana aku juga mau ngingetin kembali buat semua mama di rumah, selain memberikan edukasi pola didik yang tepat, penting juga untuk memberikan edukasi hidrasi sehat sejak dini. Karena ini juga termasuk bagian dari pola asuh kepada generasi alfa.
Karena peran penting air dan dampak dehidrasi berpengaruh juga kepada kondisi kognitif dan juga mood anak. Seperti yang kamu katakan tadi ya Dia. Iya, kayak kita juga lah kalau kitanya dehidrasi kan dampaknya juga nggak bagus ya buat kita. Gitu. Nah makanya nih saat ini generasi Alpha tumbuh di situasi yang memang nggak mudah ya. Cukup unik nih tantangannya Ma untuk kita semua. Benar. Untuk itu para mama di rumah harus bisa lebih ekstra melindungi kesehatan anak-anak dengan menyediakan asupan yang bergizi dan berkualitas termasuk air minum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehingga kualitas air minum juga harus diperhatikan. Nah, untuk air mineral di rumah pastikan harus memilih yang berkualitas dan terlindungi seperti Aqua Galon. Aqua melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya sehingga kekayaan mineralnya terjaga. Kemudian, Aqua diproses secara seksama di pabrik Aqua, artinya proses pembersihan galon dan pengisiannya dilakukan melalui sistem yang terintegrasi menyeluruh tanpa tersentuh tangan manusia. Nah, hal ini dilakukan Aqua tentunya untuk melindungi kualitasnya dan juga kontaminasi benda-benda asing dan berbahaya. Lalu, kealamian mineral Aqua dikunci dengan tutup galon berteknologi double injection yang sudah dipatenkan dan sebelum sampai nih ke tangan konsumen Aqua melalui 400 parameter uji kualitas. Jadi untuk pilihan air mineral di rumah mama papa gak perlu khawatir lagi. Aqua terlindungi untuk melindungimu. Aduh, jadi lebih tenang rasanya sekarang mama ya. Kalau sudah ada Aqua di rumah artinya pilihannya sudah tepat. Waduh, Di, kayaknya mungkin kalau misalnya bisa kasih pesan-pesan penyemangat buat semua mama yang menyimak nih, khususnya mama dan papa, orang tua dari generasi Alpha. Artinya memang pertama-tama adalah try to have fun aja dulu kali ya. Ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah. Karena belajar dan bermain bersama anak-anak itu tentu suasananya harus menyenangkan supaya mereka juga mencintai proses belajar. Dan juga yang menurut aku dalam banget, jelek banget reminder dari kamu adalah berikan contoh yang baik ya Dia. Mulai dari senang belajar, senang minum, senang olahraga, semua contohnya dari kita ya Dia. Iya, jadi nggak usah panjang-panjang kita ceritain ke anak, yang penting kita lakukan dan anak akan melihat. Anak juga akan melihat gimana kita orang tuanya juga bisa kok menghadapi situasi yang sulit, supaya nanti mereka besar juga jadi anak-anak yang tangguh. Oke, nah itu tuh yang paling jelek buat aku. Anak-anak itu tidak mengikuti kata-kata kita, tapi mengikuti contoh kita. Thank you banget ya Di, buat remindernya, keren banget. Sama-sama. Nah Mama, gimana nih? Sudah semakin jelas ya bahwa kita sebagai orang tua pun harus memahami nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh anak-anak kita generasi Alpha. Dan kita pun harus terus mendukung mereka dengan setiap cita-cita mereka atau passion yang mereka punya. Mama Papa juga harus bisa menjadi orang tua yang pintar menyaring konten-konten baik, konten-konten mendidik buat anak-anak generasi Alpha. Di, nggak kerasa ya, kita saking keasikannya ngobrol, lumayan panjang loh sesi ngobrol kita nih. Kayaknya harus kita sudahi dulu nih sekarang. Thank you so much ya Rosdiana Stianingrum sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bersama kita. Terima kasih banyak buat Pop Mama dan juga Aqua yang mempertemukan kita secara virtual ya Di. Iya. Thank you so much, sampai ketemu, sehat selalu Rosdiana Stianingrum. Kita jumpa lagi di acara-acara berikutnya ya. Thank you. Baik Mama, dengan demikian berakhir sudah sesi Popak pada live bicara tentang pola asuh Alpha Generation bersama Aqua. Saya mewakili popmama.com dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk Mama yang sudah bergabung pada live kali ini. Semoga semua informasi yang sudah kita share tadi bisa benar-benar bermanfaat untuk Mama dan Papa. Tetap jaga kesehatan dan selalu hargai kehidupan. Sampai jumpa di sesi berikut dari Popak 2020. Ia segalanya buatku. Melindungi ia dan kesehatannya hal terpenting. Untuk minum, kupilih hanya Aqua yang melindungi ekosistem sumber airnya sehingga mineralnya terjaga. Prosesnya seksama, mengunci kemurniannya sampai ke tangan kita. Untuk perlindungan hari ini, esok, dan nanti.